warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah SMA Mutiara 17 Agustus kelas 12 IPS 1 dan kelompok 2. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas PPKN dengan tema demokrasi parlementer. Perkenalkan, nama saya Cantika. Nama saya Berzita. Saya Jari. Saya Gali. Dan Mati dan Jelata sebagai host di sini dan Elsa Dai ya Sebagai editor. Menurut kalian, demokrasi parlementer itu apa? Dan dimulai dari tahun berapa? Setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi parlementer di Indonesia lahir setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang menandai berakhirnya bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Sistem ini menempatkan DPR sebagai lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pengawasan pemerintah. Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintah akan dijabat oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, demokrasi parlementer tidak berjalan dengan baik karena sering terjadi krisis kabinet, persaingan antar partai, dan ketidakstabilan pemerintah, yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno memperlakukan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Kalau ciri-ciri dari demokrasi parlementer itu gimana sih? Di demokrasi parlemen itu ada 6 ciri dari demokrasi parlementer. Pertama, presiden atau raja hanya sebagai simbol dari persatuan. Yang kedua, Perdana Menteri sebagai kepala negara. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab penuh kepada parlemen. Keempat, parlemen menjadi lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan utama. Yang kelima, Perdana Menteri dipilih dari anggota parlemen. Dan yang terakhir, yang keenam, itu rakyat memilih parlemen melalui pemilu. Nah, terus apa aja tokoh penting dalam demokrasi parlementer itu? Nah, itu ada 4 tokoh. Yang pertama itu ada Soekarno. Beliau menjadi penentu kebijakan utama melalui kebijakan konsep-konsep seperti Nasakom dan juga Manipol Usdek. Yang kedua yaitu DNID. Beliau sebagai salah satu kekuatan politik utama untuk dukung konsep milik Soekarno yaitu Nasakom. Yang ketiga ada Chairul Saleh. Dia sebagai wakil Perdana Menteri dan berperan penting dalam merumuskan kebijakan. Yang keempat, yang terakhir yaitu Jenderal Nasution. Dia berperan. Nah, yang keempat yaitu Jenderal Nasution. Beliau berperan dalam merumuskan konsep-konsep dwi fungsi ABRI, yang dimana itu adalah memperluas peran militer dalam urusan sipil. Nah, terus apa aja nih kebijakan dan peristiwa yang terjadi di demokrasi parlementer? Kudinya 2 kali. Yang pertama saya akan membahas kebijakannya dulu. Yang pertama itu penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang ketiga, ada perjuangan luar negeri bebas aktif. Yang keempat, penyelesaian persetujuan konferensi meja bundar atau KMB. Yang kelima, ada perubahan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menyebutkan peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama itu ada jatuh bangunnya kabinet. Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu kurang dari 9 tahun. Terus yang kedua ada pemilihan umum 1955. Terus yang ketiga ada pemberontakan di berbagai daerah. Yang keempat, dekret Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa ini mengakhiri masa demokrasi parlementer. Terus Soekarno mengeluarkan dekret ini yang isinya yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua ada pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Boleh jelasin sedikit nggak tentang penerapan demokrasi parlementer dan masa akhir dari demokrasi parlementer itu gimana sih? Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan sistem demokrasi parlementer.
Eh, pada masa demokrasi parlementer, Indonesia menerapkan sistem politik di mana Perdana Menteri menjadi pemimpin pemerintahan dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sistem ini ditandai oleh kebebasan multipartai yang ekstrim dan seringnya jatuh bangun kabinet akibat mosi yang tidak percaya kepada parlemen, sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik meskipun berhasil menyelenggarakan pemilu 1955 yang demokratis. Pada masa ini diakhiri oleh dekret Presiden 5 Juli 1959 yang karena kegagalan konstituante untuk merumuskan UUD baru. Jadi penyebab utama masa demokrasi parlementer berakhir tuh sistem parlementer dianggap gagal karena menciptakan ketidakstabilan politik yang parah ditandai dengan seiringnya jatuh bangun kabinet dan kebutuhan di Dewan Konstitusi dalam menetapkan dasar negara. Yang pertama itu adalah dekret presiden secara resmi membubarkan konstitusi dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950 dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa demokrasi parlementer adalah kabinet Perdana Menteri dan Menteri bertanggung jawab langsung kepada parlemen kabinet jika kabinet kehilangan kepercayaan mayoritas parlemen. Mereka dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Ini mengajarkan pentingnya akuntabilitas yang ketat, pemerintahan yang selalu berhati-hati, dan mendengarkan suara rakyat. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah secara keseluruhan demokrasi parlementer mengajarkan bahwa meskipun ia menawarkan akuntabilitas yang tinggi dan responsif terhadap perubahan politik di parlemen, sistem ini sangat bergantung pada kedewasaan politik, kohesi antar partai, dan kemampuan membangun koalisi yang standar agar pemerintah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari demokrasi parlementer itu apa? Jadi guys, demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang dimana lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang lebih dominan, sedangkan eksekutif atau pemerintahan dibentuk serta bertanggung jawab karena kepada parlementer tersebut. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting dalam memilih anggota parlemen melalui pemilihan umum atau biasa kalian bilang coblos. Demokrasi parlementer di Indonesia diterapkan pada periode 1950 sampai 1959. Lihat itu Bomer, rangkangku. Oh, Sekian materi yang kami sampaikan tentang demokrasi parlementer, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.